Ada yang masih ingat sama Fast and Furious? Ini adalah salah satu seri film terbesar di dunia. Perbedaan dari film pertama dengan film terbaru sangat mencolok. Dari sebelumnya tentang balapan liar, kemudian secara perlahan berubah menjadi film tentang menyelamatkan dunia. Bahkan mereka sampai keluar angkasa loh. Tapi gue nggak akan membahas filmnya. Melainkan, gue mau menyelidiki mobil ini yang muncul di Dubai pada Fast and Furious 7, yaitu Lykan Hypersport. Kenapa gue memberi perhatian khusus kepada mobil ini? Karena terdapat dua hal mencurigakan yang menyelimutinya. Satu, ini mobil apa? Waktu gue mendengar Brian menyebut namanya, Lykan Hypersport. gue langsung mikir, mobil apa ini? Apalagi ketika si Brian ngejelasin tentang spek dan harganya yang gila. $3.4 million, 0 to 60 in less than 3 seconds. Masa mobil kayak gini nggak pernah diliput? Dan kedua, kalau memang ini mobil performa tinggi, kenapa nggak pernah ada yang mengujinya? Brian menyebutkan bahwa mobil ini bisa 0 ke 100 dalam kurang dari 3 detik. Tapi apakah itu benar? Kedua hal tersebut membuat gue jadi bertanya-tanya, apakah mobil ini beneran ada atau hanya sebuah hoax? Itulah yang akan gue coba jawab di video kali ini. Mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini mobil apa? Atau bisa kita tambahin dengan siapa yang membuatnya. Jadi, Lykan Hypersport adalah sebuah hypercar yang dibuat oleh W Motors, sebuah perusahaan otomotif yang pertama kali didirikan di Lebanon pada tahun 2012 oleh seorang desainer otomotif bernama Ralph DeBus. Walaupun berasal dari Lebanon, tapi setahun kemudian ia memindahkan kantor utamanya ke Dubai di Uni Emirat Arab. Pada tahun yang sama, W Motors datang ke Qatar International Motor Show untuk menunjukkan prototipe pertamanya, yaitu Lykan Hypersport. Mobil ini sepenuhnya didesain di Timur Tengah, dan ini merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Tetapi pendirian dari perusahaan dan pembuatan dari mobilnya merupakan hasil kolaborasi dari berbagai perusahaan internasional di Jerman dan Italia, mulai dari Roof Automobil, Magna Steyr, Studio Torino, dan Carrozzeria Viotti. Kalau kita lihat hasil akhirnya, Lykan Hypersport punya bentuk yang sangat mencolok. Desainnya mengandung banyak sudut tajam yang membuat mobilnya terlihat agresif dan kencang. Seluruh badannya terbuat dari serat karbon, dan lampu depannya nih, lo gak akan percaya ini, tapi lampu depannya dilapisi oleh berlian. Hal ini menjadikan Lykan Hypersport sebagai mobil pertama yang melapisi lampu depannya dengan berlian loh. Kenapa W Motors melakukan ini? Karena kenapa enggak? Selain itu, Lykan Hypersport juga punya pintu yang unik karena kebukanya ke belakang. Mirip seperti pintu belakangnya Mazda RX-8. Bagaimana dengan interiornya? Ini juga bergelimang dengan kemewahan. Terdapat banyak sentuhan serat karbon, titanium, dan berlian lagi. Kemudian, terdapat sistem infotainment dengan layar yang cukup besar yang katanya dapat menampilkan sebuah hologram interaktif. Selain itu, terdapat tuas persneling dengan bentuk yang lumayan unik. Bukannya tegak lurus, tapi membengkok ke arah pengemudi. Tadi kita udah lihat bahwa W Motors nggak segan-segan untuk menggunakan bahan yang eksotis dalam membuat Lykan Hypersport. Kapan lagi lu menemukan mobil yang menggunakan berlian untuk melapisi lampu depan dan interiornya? Makanya mobil ini dibanderol dengan harga $3,4 juta. Gak jauh beda dengan Lamborghini Veneno yang memiliki harga $3,9 juta. Bagaimana dengan performanya? Dari tadi kita cuma ngeliat eksterior dan interiornya. Pasti lu sekarang penasaran dong dengan apa yang ada di balik kap mesin tersebut. Nggak mungkin kan mobil yang menggunakan Hypersport pada namanya memiliki kemampuan yang kaleng-kaleng. Untuk mesinnya, mereka menggunakan sebuah 3.7 liter flat six dengan twin turbo yang dipasangkan pada transmisi manual sequential 6 percepatan atau otomatis 7 percepatan dengan kopling ganda. Tenaga yang dihasilkan dari mesinnya bisa mencapai 740 horsepower, 0 ke 100 dalam 2,8 detik, dan punya top speed 394 km per jam. Itu semua adalah kumpulan angka yang luar biasa. Mesinnya berasal dari mana? Apakah W Motors sendiri yang membuatnya? Jawabannya adalah enggak. Seperti yang gue udah bilang, W Motors hanya mendesain mobilnya, sedangkan mesin dan bahkan suspensi serta rangkanya berasal dari Roof CTR3. Nggak ada yang salah untuk menggunakan mesin dari Roof, karena mereka ahli dalam membuat mobil kenceng. BTW, kalau lu pengen tahu lebih dalam tentang asal-usul dari Roof, lu bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Tapi performa di atas kertas nggak ada artinya kalau belum pernah ada yang menguji di jalanan. Dan akhirnya kita sampai ke pertanyaan kedua di video ini. Kalau memang ini mobil performa tinggi, kenapa nggak pernah ada yang mengujinya?
Dan ketika gue bilang menguji, yang gue maksud adalah dikemudikan dengan kencang. Harusnya ketika gue buka YouTube dan nyari Lykan Hypersport, langsung muncul banyak video mobilnya dibawa kencang. Apakah ini disebabkan karena jumlahnya yang langka? Mungkin. Memang W Motors hanya membuat 7 unit dari Hypersport. Tapi itu seharusnya bukan jadi alasan. Bugatti La Voiture Noire aja yang hanya ada 1 unit di dunia masih dipakai untuk drag race. Masa dari 7 unit yang ada di dunia ini nggak ada yang dipakai untuk drag race atau dipacu di jalanan? Bahkan ketika ada video yang menunjukkan mobil ini di Dubai Autodrome, itu penuh dengan editan dan hanya dibawa pelan-pelan. Itulah yang membuat Hypersport mencurigakan. Kalau memang punya performa luar biasa, kenapa disembunyikan? Padahal biasanya, setiap kali ada supercar atau hypercar baru, pasti banyak media yang langsung menguji kemampuannya. Atau jangan-jangan nih, performa aslinya tidak seperti yang diiklankan. Mobil ini pernah dibawa jalan sama Mr. JWW di sebuah jalanan pegunungan di Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Dalam video itu, dia membawa Lykan Hypersport, Ferrari 488 Spider, dan McLaren 650S. Ketika mereka udah sampai di jalanannya, Lykan Hypersport sama sekali nggak kelihatan. Di setiap cuplikan, hanya ada 488 Spider dan 650S. Si Lykan baru muncul di akhir video ketika mereka udah sampai batas dari jalanannya. Nah, gue sendiri jadi bertanya-tanya, kenapa mobil ini hanya muncul di awal dan di akhir? Padahal, video ini tentang 3 mobil yang melewati Ras Al Khaimah. Bukan 2 loh. Setelah gue tonton sampai selesai, gue masih belum dapet jawaban. Tapi kalau kita lihat dari video ini yang dibuat oleh Donut Media, after that video, he said that the Lykan couldn't be in most of the shots because of overheating issues. Nolan mengatakan bahwa setelah akhir dari video mengemudi di jalanan tersebut, Mr. JWW bilang kalau Lykan Hypersport nggak muncul di mayoritas dari videonya karena masalah overheating. Pas gue denger ini, gue langsung kaget. Akhirnya teka-teki ini terpecahkan. Ternyata mobil ini nggak pernah dipacu karena memang nggak bisa. Kalau dibawa jalan aja udah bermasalah, apalagi kalau disuruh drag race atau ngelilingin sirkuit. Mungkin udah kebakaran. Lalu kenapa harganya mahal banget? Apakah karena performa? Jelas bukan. Apakah karena kemewahan? Memang mobil ini terbuat dari komponen-komponen mahal. Apalagi dengan digunakannya berlian di lampu depan dan interior. Tapi kalau dibandingin sama hypercar lain, kayak Pagani Huayra, perbedaannya bagaikan siang dan malam. Kemewahan dari Huayra bener-bener kelihatan, terutama di interiornya yang cantik banget. Interiornya Lykan juga bagus, tapi kalah telak kalau bersampingan dengan Huayra. Setelah melakukan penelitian ini, apakah bisa dipastikan bahwa Lykan Hypersport beneran ada? Jawabannya adalah iya, mobil ini beneran ada, bisa dipakai di jalanan. Tapi memang jauh dari apa yang dijanjikan oleh W Motors dan memiliki harga yang nggak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Lykan Hypersport adalah mobil yang penuh dengan kesesatan dan misteri. Sebuah hypercar dengan performa dan kemewahan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Mungkin W Motors menyadari bahwa membuat hypercar bukanlah sesuatu yang gampang, dan bisa jadi mereka malu dengan hasil akhirnya. Jadi gimana pendapat kalian tentang Lykan Hypersport? Apakah kalian suka atau merasa kecewa? Kasih di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys.